ya Pak. Ya itu dulu kita bangun tahap satu masih oke lah, tahap dua kembangin oke, begitu udah agak banyak penghuninya digenjot jalan terus habis dia. Waktu nggak Hmm. ada penghuninya kan masih ini ya. Ini kan berkembangnya agak lambat juga sebetulnya dulu. Cuman eh, entah ada satu saat mendadak ramai mendadak gitu. Nah, pas dia habis, mereka masuk PDAM. Mereka bikin dua ini Pak, dua danau itu masing-masing kalau nggak salah satu hektar tampungan hujan, sementara bikin WTP terus disuplai. Tetapi itu pun nggak cukup. Jadi terakhir mereka pasang PDAM sih. Jadi itu Oh, memang oke. Nah, itu problem. yang tadi saya ada kepikiran juga sih, Pak. Solusi akhirnya sol, Ya, ya, sorry, go ahead. solusi akhirnya tetap kayaknya kita harus ngandelin PDAM deh Pak. Nggak ada jalan lain di sini nih. Hmm, oke, oke. Jadi di Puel ini untuk jangka pendek kalau Bapak mau pakai WTP kami sangat sangat nggak sarankan karena dilihat dari sungainya, saya nggak tahu ini share screen saya yang gambar sungainya ada kelihatan nggak Pak? Ada yang putih-putih itu ya, yang putih biru ya. Ya, foto surveinya tadi Pak. ya. Kenapa, Bung? Ada kemarin kita foto juga tuh kondisi Aduh, kamu punya suara echo, bisa di adjust gak, Bung? kondisi foto Ya, foto sungai itu. ya. Yang ini Pak ya, kondisi sungai yang mau diambil ya Pak. Oh, oke. Okay. Jadi Waduh. pertama sungainya dangkal sekali, Hmm. itu nggak. Ini kita buat dua titik punya deep well, lalu di Iya. sampingnya desain WTP-nya itu kita juga ada menampung air hujan ya untuk spotting lah, spotting ke Nah, sana. Nah itu mungkin bisa bisa. kasih satu saranan nggak, satu desain awal kira-kira dari tim bapak, Ya, desainnya bagaimana khusus untuk 500 unit lah. ya. Kalau jadi ini hitungannya kira-kira gini, Pak. Kalau Bapak di Puel untuk memenuhi 500 unit, Bapak harus cari kapasitas 25 kubik per jam. Jadi kalau Bapak bikin satu cukup, ya mungkin maksimal bikin dua. Tapi kalau dua nggak cukup, ya mungkin itu nanti dari satu, kalau cukup, nggak cukup mungkin bikin dua. Nanti kita ada perhitungan kira-kira ini masih bisa dikembangkan lagi nggak gitu. Oke, okay. Kalau intinya target kita 25 kubik per jam, itu sudah cukup. Oke. Okay. Kalau kita mau bikin tampungan air hujan, Mbak, dan WTP, minimum juga berarti pengolahan kita harus 25 kubik per jam. Betul. Itu pengolahan 25 kubik per jam sih relatif tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Tetapi kendalanya adalah tampungan air bakunya kalau Bapak bilang ini mau sungainya diisiin. Secara kasar hitungannya, Pak, kalau Bapak per hari pakai 500 kubik, 500 kubik, kita harus kali 200 hari tampungan, Pak, kalau untuk air baku itu. Jadi Bapak mesti bikin yang 100.000 kubik tampungan. Nah, itu secara tampungan air hujan itu cukup gitu. Oke, cuma tampungan air hujan ini kan bukan sebagai main, itu cuma sebagai backup, Pak.
deep well tetap sebagai main, ya kan? Ya, Itu ya. jadi maksudnya kalau air hujan lagi musim hujan kan tampungannya bisa penuh. Nah itu bisa Ya. digunakan. Jadi untuk relief ya saya nggak tahu ya apakah ini make sense cuma secara logikal aja Pak. Jadi untuk temporary Ya. relief deep well-nya dulu. Ya. Ya kan nanti kalau sudah musim kemarau baru kita gencot di deep well-nya lagi gitu. Iya, iya. Bisa Pak. Jadi prinsipnya kombinasi yang mau ini kan keputusannya di tangan Pak Erik. Jadi Ya. secara maksimal ini saya hitungkan tampungan untuk 100.000 kubik. Jadi kalau 100.000 kubik itu, wah lumayan Pak. Kita kalau tanah 1 hektar aja, galiannya dalamnya 10 meter, nggak mungkin itu. Oh kita, iya. Kita betul. kali paling maksimal tuh mungkin 4 meter lah dalamnya. 4 meter itu ya harus 22,5 hektar. Itu tampungan maksimal. Enggak Pak. Kalau saya pikir tidak sebesar itu ya Pak. Kalau saya pikir tidak perlu sampai 200 hari. Mungkin Ya. kita standar 20 sampai 30 hari punya storage kapasitas Bisa. bukan di tangki ya, dia punya yang tampungan air ini. Ya. Karena hujan kalau kita buat sampai 100.000 pun hujan, kalau hujannya cuma dari musim 11 sampai musim 3 Maret gitu ya nggak mungkin terisi juga Pak, jadi mubazir juga ya kan. Dan lagi pula yang tadi mungkin dari Pak Adrian punya suggestion itu untuk kalau kita mau mengandalkan purely dari air hujan atau dari air sungai, di mana itu kan sebenarnya sebagai backup aja. Betul Pak. Ya, backup aja untuk temporary relief kebutuhan deep well ini supaya tidak terlalu stres dan juga bisa berkelanjutan lebih lama lah. Misalnya prediksinya 10 tahun ya, semoga dengan caranya begini mungkin bisa sampai 15-20 tahun gitu. Iya. Ya kan, ya tujuannya di sana sih Pak. Karena ya kita nggak tahu, kayak tadi Bapak bilang Citra Raya awal-awalnya mereka mengandalkan deep well karena dia punya area pertama develop itu belum terlalu berkembang, sama dengan kita punya kondisi saat ini pas kita lagi develop di Cisoka ini, di Tiga Rasa ini, area surroundingnya ya masih standar lah ya, masih kita bicara awal-awal belum terlalu berkembang. Nah nantinya kalau sudah di sana terbentuk satu komunitas, satu city, satu satellite city, PDAM juga pasti melirik ke sana Pak, karena bisnisnya sudah masuk. Iya. Ya kan? Nah itu yang kejadian juga di Citra Raya, pada awal-awal tidak berkembang, 10 tahun di sana tiba-tiba boom, ya kan? Sampai ribuan kakak, ya PDAM otomatis sendiri menawarkan